Shalom, sahabat gereja YouTube. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Nah, apa kabarnya saudara-saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita semua. Nah, kali ini saudara-saudara, saya akan membagikan gitu ya. Kita akan berbincang-bincang soal yang lagi viral, perebutan Pompes Al Zaitun. Makin seru nih saudara, karena Panji Gumilang beberkan beberapa hal penting. Ternyata selama ini kenapa diserang oleh habis-habisan oleh MMUI, karena ada something gitu ya. Bukan hanya sekedar cuman nyanyi lagu Shalom, Halehim, dan perempuan ikutan sembayang, tapi saudara, ternyata ada yang mau ambil ahli Pompes Zaitun ini saudara. Disampaikan langsung Panji Gumilang yang nggak pernah ikut bangun Pompesnya gitu kan, nggak pernah ikut mendanai, apalagi nyumbang. Mereka kok mau mengambil ahli, kata Panji Gumilang di salah satu khotbah udah kemarin yang saya bagikan kan. Itu ngaku-ngaku ulama umat memberikan saran kepada MUI pusat gitu kan. Ambil saja itu zaitun gitu kan katanya. Nanti kan bisa dikelola oleh MUI. Itu ternyata salah satu jadi persoalannya saudara. Jadi tapi ya, yang kemarin sudah dibagikan juga gitu ya. Tapi yang jelas ini ada yang terbaru saudara. Itu di salah satu channel Cokro TV, dan dia membagikan, mewawancarai langsung Panji Gumilang gitu ya. Dan menurut saya ya, mari kita saksikan dulu ya sebelumnya video dari BNPT yang agak bingung nih jadinya. Dianggap kan dari pihak fatwa kan bilang bahwa dia itu teroris gitu kan, ininya teroris dan sebagainya. Tetapi bukan teroris, justru yang teroris itu something gitu ya saudara. Ngerti lah ya, paham lah ya. Saya nggak mau sebut nama jadi nggak enak nanti. Ternyata itu yang patut dicurigai gitu, dan sudah tertangkap juga gitu ya di situ ininya. Sebelumnya kita tayangin dulu video dari BNPT, Badan Penanggulangan Teroris ya. Ini ada berita pondok pesantren yang menyita perhatian publik. Kabar ini cukup viral karena dianggap ajaran yang radikal dan adanya afiliasi Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII. Apakah ponpes ini bisa dijerat UU terorisme? Jawabannya tentu tidak. Loh, nggak bahaya tah? Kok bahaya tah? Nah, jawabannya ini BNPT sendiri loh yang mengatakan apakah Pompes ini bisa ditutup gitu. Ya enggak gitu ya. Bisa ditangkap enggak, orang nggak jelas, cuman asumsi gitu ya. Hanya asumsi sesaat gitu. Hanya asumsi sekelompok atau segelintiran orang gitu ya. Ini BNPT sendiri mengatakan ya saudara. Mau dibilang itu radikal apa dan sebagainya, tapi itu hanya asumsi. Kita lanjut. Kita lanjut ya saudara. Bisa gitu? Kan sudah terafiliasi dengan kelompok ekstremis, ajarannya juga radikal. Kenapa nggak bisa diproses dengan UU terorisme? Coba kita flashback buat kasusnya. Diresmikan pada tahun 1999, Al Zaitun belum pernah melakukan aksi kekerasan atau apapun yang berkaitan dengan terorisme. Nah, jadi nggak pernah melakukan kekerasan itu ya saudara. Jadi dari Al Zaitun nggak pernah melakukan kekerasan, tapi ada oknum-oknum di dalam gitu yang mengatakan bahwa ini radikal gitu, banyak teroris. Tapi kan itu nggak pernah terbukti ini radikalnya seperti apa. Kita lanjut ya.
Jika kita melihat kembali UU terorisme, terorisme sendiri memiliki makna sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal ataupun menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik. Nah, ini yang berbahaya. Nah, sedangkan Panji ini tidak ada urusannya dengan ideologi tersendiri dari Pompes ini ataupun politiknya gitu. Justru yang seberang gitu, yang lain gitu, yang mengganggu politik, gangguannya keamanan, ngebom itu apa membahayakan, mencederai orang ataupun meneror itu radikal, saudara. Kita lanjut ya. Atau gangguan keamanan. Nah, dalam kasus ini, secara pemahaman, Al Zaitun memang tergolong radikal. Namun, selama pemahaman tersebut tidak dimanifestasikan dalam bentuk tindakan atau aksi teror, maka Al Zaitun tidak bisa diproses dengan UU terorisme. Nah, jadi dia nggak bisa diproses karena bukan ini, saudara, apa ya? Bukan, nggak kayak kemarin ngebom atau apa gitu. Memang terafiliasi gitu kan, tapi kan wajar. Kita juga bisa aja terafiliasi, gereja-gereja terafiliasi dengan ini, tapi kan nggak semua bisa dikatakan ini gitu. Kalau cuman oknum ya wajar lah gitu. Ibaratnya contoh kayak sekarang kan polisi dibilang udah jelek namanya, banyak yang aneh-aneh polisinya gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu nggak semua polisi, saudara, gitu. Jadi hanya oknum gitu, hanya beberapa gitu. Nggak mungkin semua orang itu sempurna gitu kan. Pasti kadang ada yang melenceng. Seperti apa di Tuhan Yesus mengembalai domba-dombanya gitu kan. Nggak mungkin dombanya itu semuanya mengikuti Yesus gitu, tapi ada melenceng dari jalannya dan akhirnya diketok gitu kan. Diingetin lagi, lurus lurus, kanan kiri gitu ya. Itu ya, saudara. Jadi dari video ini kita bisa belajar gitu. Tapi ya memang susah juga, saudara. Susahnya kenapa? Karena pasti terus nanti akan dijatuhkan gitu. Pasti nanti sampai akar-akarnya, saya yakin Panji Gumilang ini akhirnya lemah gitu. Atau makanya saya bersarankan kepada pemerintah gitu ya, jangan mau takut dengan organisasi atau oknum-oknum atau komunitas-komunitas, segelintiran komunitas. Akhirnya pemerintah takut gitu. Yang seharusnya benar harus ditegakkan gitu kan. Ya jangan nanti masa lagi ya kan, gara-gara dikumpulin masa, oh genting nih begini-begini, kayak zamannya Ahok, masa dibilang masa kan diperbanyak begini, akhirnya harus ditangkap padahal dia tidak bersalah gitu ya. Kadang begitu yang harus kita luruskan gitu. Jangan mau kalah dengan organisasi atau ormas-ormas yang banyak gitu. Gara-gara pemerintah nggak boleh takut gitu. Kalau memang benar, tegakkan yang benar gitu. Itu ya, saudara. Mungkin kita bisa dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Panji saat diwawancara Cokro TV. Saya mau kenapa ini terus saya angkat, kita bergerak di sini, karena Pak Panji ini adalah toleransinya kuat gitu. Dia bisa jadi cocok untuk jadi bapak toleransi gitu, karena semua umat digandeng gitu. Ini contoh toleransi, bukan radikal gitu ya. Yang tadinya radikal dia bikin tidak radikal lagi, tenang itu. Yang tadinya ada beberapa santrinya yang masuk NII, Negara Islam Indonesia, akhirnya dididik sama dia
akhirnya bisa ke luar negeri, santri itu hebat di luar negeri gitu kan, dan balik lagi untuk kampungnya. Dan menurut saya ini eh, top ya. Ya kadang begitu saudara, ada yang kita buat kebaikan itu dianggap seperti ini saudara, apa eh, seperti banyak tantangannya. Semakin kita melakukan kebaikan ya sama kayak model Pak Jokowi. Pak Jokowi begitu baiknya kepada ini pembangunan, semua setara dibikin, orang-orang yang sederhana dibimbing, dipelihara dan sebagainya, UMKM gitu. Tapi tetap aja dibenci orang gitu, semakin dibenci orang gitu. Ada juga oknum-oknum yang membenci. Kita harus bisa membedakan oknum-oknum yang tidak care sama kita. Kita play ya saudara. Sama kita kulas nanti dikit-dikit. Tokoh sentralnya adalah Syekh. Nah ini saya ingin mungkin mengkonfirmasi itu benar nggak sih? Gini, jangan dijawab benar dan tidak benar. Cerita Iya, dulu. cerita ya. Nama yang disebutkan tadi, saya tidak kenal. Tuh Dan nama kalau yang memang tidak pernah di disebutkan. sini, di sini itu bukan pasar. Di sini tempat pendidikan, seluruh yang pernah kerja di sini, pernah jadi guru di sini dan lain sebagainya, itu ada catatan. Dan sekarang gampang tinggal klik keluar. Jadi saya nyatakan bukan orang yang disebut tadi itu bukan dari sini. Kemudian kalau berbicara tentang organisasi yang disebut tadi itu sudah selesai sejak 1962. Pimpinannya mempertanggungjawabkan. Kemudian kepada pendukung-pendukungnya diperintahkan untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Yang maksud Ibu Pertiwi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berundang-undang 1945. Nah, udah jelas ya saudara. Panji ini mengerti gitu berdasarkan Pancasila dan undang-undang gitu. Dan jelas dia udah mengatakan dia itu paham benar dengan Pancasila gitu, dengan undang-undang gitu. Jadi yang diterapkan ke bawah itu, ke struktur organisasi yang di Yayasan Pompes ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ya. Selesai. Ya, selesai kan? Jadi kalau saya itu meyakini bahwa itu udah selesai. Termasuk misalnya orang-orang yang terlibat di organisasi itu juga. Saya tidak paham orang-orang yang terlibat. Saya tidak paham. Kalau misalnya saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ken, mohon maaf ini ya. Jadi kalau dia itu bercerita bahwa diyakini sampai sekarang NII itu masih ada. Karena lembaga dia punya lembaga namanya NII Crisis Center. Itu mewadahi para korban dari NII yang istilahnya itu dalam tanda kutip sudah tersadarkan. Sehingga ada keyakinan bahwa organisasi itu masih ada. Tidak seperti yang tadi oleh Syekh diceritakan. Bahkan dia bilang bahwa di Al Zaitun ini meskipun katakanlah ini lembaga formal seperti yang tadi diceritakan oleh Syekh, sangat transparan, semuanya tercatat dan lain-lain. Sebenarnya katanya di bawahnya itu ada sel. Jadi kayak sistem sel. Bisakah hidup dua lembaga yang berbeda, yang antagonistis, yang hari-hari dalam satu tempat, bisakah itu hidup? Hal yang tidak mungkin. Al-Zaitun mendidik kader bangsa yang diarahkan kepada kesadaran. Nah, udah jelas ya saudara, dibilang kader bangsa gitu ya. Dia Al-Zaitun ini mendidik kader bangsa gitu. Berbangsa dan bernegara. Yang ditanamkan cinta kepada negaranya dengan segala macam dasarnya dan lain-lain.
Bisakah itu hidup bersama dengan sesuatu yang dianggap bertentangan? Ya, secara logika saya setuju gitu. Nggak bisa berhidup bersamaan gitu karena udah beda konteks gitu ya. Beda apa ya dibilang ideologi lah Logika ya. saja. Kalau menurut saya kan nggak bisa. Artinya tidak ada. Nah, artinya tidak ada. Panji Gumilang itu sudah mengatakan bahwa ya memang kalau kita ibaratnya satu perusahaan nih, contoh saudara-saudara ya, ini contoh kecil. Perusahaan ini tadinya satu misi, satu visi misi gitu ya. Akhirnya ada yang memberontak atau merubah visi misi yang ada itu. Akhirnya kan ini tidak bisa satu bergabung, akhirnya pecah saudara. Pasti ada yang menghindar gitu, pasti ada yang lari ataupun kalau di perusahaan ya resign ataupun ya udah gitu ininya. Dan karena tidak sesuai sama visi misi lagi gitu. Bagaimana juga kita gereja ya yang dulunya satu gitu kan akhirnya bisa pecah karena ada perbedaan ideologi, doktrin dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Panji ini sangat benar ya. Kita lanjut ya. Di sini ada lembaga pendidikan. Memang tokoh di sini lembaga pendidikan ini dituakan adalah AS Panji Gumilang. Dan namanya bukan kiai karena dituakan. Ya syekh itu orang tua. Aduh, iklan lagi sebentar ya. Kadang-kadang juga bukan guru, kadang-kadang aki-aki. Maka manggilnya syekh. Mengapa? Di antara sekian banyak yang ada di sini, yang duluan lahir itu AS Panji Gumilang. Jadi nggak ada. Sekarang antagonis itu kan nggak bisa gabung jadi satu. Dan akan nampak. Ya. Kalau yang satu ini katakan negatif, yang sini positif akan nampak. Yang negatif nampak, yang positif nampak. Di sini benar. Yang ada positif lembaga pendidikan. Ya. Semua yang ada di sini kita ciptakan sebagai pendidik. Wali santri yang punya anak di sini juga pendidik. Maka penyelesaian apapun untuk pelajar, semua kita undang kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan. Orang tua ikut campur. Kita libatkan, guru dilibatkan, organisasi pelajar dilibatkan, karyawan yang bisa memberikan informasi dilibatkan. Jadi di sini kebersamaan mendidiknya. Oke. Jadi yang namanya sistem sel di bawah tanah itu kita tidak memahami di sini ada sistem sel itu. Nggak apa-apa ya Syekh ya, ini biar saya ini aja gitu, biar apa namanya informasinya itu lebih terus. Ya lebih berimbang karena saya sudah istilahnya itu Cokro TV itu sudah memberikan ruang dulu ke Ken ini untuk ngomong. Jadi ini kesempatan untuk juga silakan. Syekh jawab. Jadi yang tadi bilang ada sistem sel di bawah tanah dan kayak semacam jadi kayak cara kerja NI seperti dulu itu sampai sekarang itu masih berlangsung. Jadi seperti misalnya diculik, disuruh apa namanya ngerampok, apa istilahnya nyuri untuk diserahkan ke sini dan lain-lain. Karena itu katanya kan masih dianggap sebagai masa Mekah atau gimana gitu ya. Saya Panji Gumilang lebih mengerti. Nah, itu yang disampaikan terkait
sistem atau cara bekerjanya Syekh Panji Gumilang di Al Zaitun ini. Jadi kalau seperti itu yang disampaikan, katanya ada pencurian, penggarongan, kan gampang saja. Sekarang itu ayam lari malam-malam saja bisa ketahuan. Nah kalau itu ada garong, tangkap. Kalau ada pencuri, tangkap. Maka di sini dijaga ketat supaya tidak ada pencuri dari luar. Jadi kalau kami menjaga sini karena di sini ada kader yang dididik. Yang namanya apa yang disebut tadi, yaitu yang melakukan, tanyakan saja yang memberi informasi. Iya dong, iya. Jadi kalau dia tahu mencuri, kenapa nggak dilaporkan? Tahu garong, kenapa nggak dilaporkan? Jangan-jangan kerjasama dengan garong. Jangan segala sesuatu terus dikembalikan ke sini. Di sini nggak ada apa-apa. Orang ribut di luar aja, di sini jalan lancar. Semua makan. Waktu tidur semua tidur, kecuali yang melek. Nggak ada apa-apa. Dan apakah sebelum-sebelumnya itu dengan isu yang berkembang di masyarakat seperti itu ya, Syekh? Apakah misalnya dari pihak keamanan, Intel atau apa gitu, apa pernah datang ke sini untuk mengecek seperti yang saya tanyakan tadi? Kalau yang namanya alat negara itu selalu seliwer datang pulang. Tujuannya berkunjung dan lain sebagainya. Ya kami pahami seperti itu saja kalau ada data. Jadi di sini dikatakan bahwa pihak keamanan, kepolisian, TNI ataupun pejabat sering juga datang ke sini atau sebagai keamanan dan sebagainya gitu. Itu wajar ya, itu yang dijelaskan tadi, maksudnya alat keamanan gitu ya. Dan sesungguhnya baru sekarang kami ini mau diwawancarai. Terbuka ya. Tadinya enggak. Mengapa? Saya punya penelitian. Karena tahun 2002 kami ini katanya diteliti oleh sebuah majelis. Yang sesungguhnya enggak pernah datang. Majelis Ulama Indonesia. Ya terus kan. Iya. Saya enggak mau nyebut. Jadi di sini ya ini benang merahnya, poinnya. Jadi tahun 2002 ada yang tadi dibilang hostnya Majelis Ulama ininya ya kan meneliti ke Ponpes Al Zaitun, ternyata nggak ada gitu selama ini, hanya cuman Omdo doang gitu ya. Ini dari versinya Cokro TV dan hostnya mengatakan Majelis MUI gitu. Kalau dari Syekh Panji ini Gumilang ini bilang fatwa ya kan. Iya. Dia juga tidak mau menyebut nama. Oke. Lanjut. Saya yang menyebutkan. Ya, gitu kan? Nah, dikasih tahu saya yang menyebutkan, diklarifikasi gitu. Syekh ini juga menghormatin, tidak mau menyebut nama gitu, tidak mau menyinggung salah satu organisasi besar lah ibaratnya, siapa yang mau lawan gitu kan, ataupun dia juga nggak mau mencari gara-gara gitu. Nah, ini hostnya sendiri yang mengakui ya. Konon begini. Saya sampaikan pada kawan-kawan, mari kita uji. Apa yang kata mereka begitu, ada nggak di kita? Nah, jadi dilaporin dan sebagainya, dia bilang tahun 2002 itu ada radikal, ada ini gitu, Pempros ini ada inilah gitu yang tidak diinginkan gitu kan, ada perbedaan ideologi gitu. Tapi Syekh Panji Gumilang ini mengatakan ayo kita uji gitu ya. Berapa lama? Ya minimal 20 tahun lah. Oke. Dalam perjalanan belum 20 tahun. Dari tahun 2002. 2000
20 kalau nggak salah itu 21. Meletup. Dap. Lembaga yang macam-macam menilai Al-Zaitun, di sana ada teroris. Bom-boman. Bukan teroris. Majelis fatwa di sana Majelis fatwa di sana itu ternyata anggotanya ada ya teroris gitu, ada yang ditangkap gitu. Maksudnya tujuannya itu gitu. Saya meluruskan aja ya. Ditangkap oleh Densus 88. Nah, benar kan, ditangkap oleh Densus 88. Dua tokohnya ya. Ada 3. Yang saya baca dan saya baca di koran lah, di mana koran lah. Nah, itu udah masuk dirilis lagi gitu ya. Densus 88 tangkap pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat di kasus terorisme. Jadi ternyata yang di dalamnya itu adalah fatwa itu yang dimaksud ini nih saudara gitu, MUI gitu kan, fatwa MUI pusat lagi ya, fatwa MUI pusat gitu. Berarti ini kan pusat bukan cabang, kan ada MUI cabang, ibaratnya kayak partai kan biasanya itu pusat DPP, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang itu. Ini pusat loh. Densus 88 tangkap pengurus Komisi Fatwa MUI Pusat gitu. Ini bahaya saudara. Pusat soalnya. Biasanya kalau dari pusat itu akan menurun ke bawah gitu ya. Itu ke sampai ke anggota-anggota yang kecil lah, sampai ke supir lah gitu ya. Karena pimpinan gitu kan, pengurus gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini udah ada beritanya tahun 2021 ya, Selasa di CNN Indonesia. Saya bukan ini sendiri, tapi ini ada faktanya dan ini kita akan mengulas, menanggapi gitu. Bukan mengejas, tapi menanggapi apakah layak seperti ini atau tidak gitu ya. Ya, tanggapan saudara-saudara juga bisa nanti menanggapi perihal ini. Silahkan, apa maksudnya, apa yang masukan dari kalian tentang perihal ini gitu ya. Kita lanjut. Saya sampaikan kalau ada orang mau wawancara, saya mau wawancara karena teori saya sudah bisa terjawab. Ternyata bukan itu yang dikatakan pusat radikalis, teroris. Di sana alam menunjukkan. Ya. Baru saya mau bicara, yang macam-macam bicara tentang Al-Zaitun di sana. Nah, di sana maksudnya Panji Gumilang ini di sana itu ya itu tadi fatwa yang itu tadi gitu ya. Jadi sekarang terbuka gitu wawasan kita saudara, bahwa ini udah diuji selama hampir 20 tahun gitu ya. Ternyata itu yang membahayakan gitu ya. Dan menurut saya ini harus dikaji lagi sama pemerintahan, bukan karena dengan masyarakat yang banyak dan sebagainya gitu kan, ataupun kumpulan orang banyak untuk ngejas pemerintah untuk suruh tangkap Panji Gumilang. Dan saya bilang tidak bakal bisa dan akan menemukan teroris di Al-Zaitun. Tuh, dia sudah tegaskan tidak akan bisa dan tak akan bisa gitu kan menemukan teroris di Ponpes Al-Zaitun ini. Keren, dia menjamin, ibaratnya menjamin. Jadi ibaratnya si Panji Gumilang ini menjamin bertanggung jawab atas anggotanya, kepengurusannya, dan juga santri-santrinya di sana gitu ya. Itu yang salut. Itu dikait-kaitkan dengan nama-nama yang tadi itu kan. Nanti ada teroris. Ternyata terorisnya ada di sana. Diulanginya lagi ya, ternyata terorisnya ada di sana. Coba biar banding pemerintahan, pihak kepolisian, Menko Polhukam juga turun mengecek ini gitu,
Jangan cuman sekedar Al Zaitun kan udah dicek nih ceritanya. Ya yang di sana itulah dicek lagi gitu ya kan. Bagaimana itu? Logikanya bagaimana itu? Nah, secara logika penyampaiannya sih jelas sih ininya ya. Mungkin teman-teman lebih sederhana menangkap ya. Ya, itu biar masyarakat yang menilai. Kalau udah melihat fakta seperti ini ya, Syekh. Bukan, ini masyarakat ada punya nilai. Yang mewawancarai ingin tahu pendapatnya, lain gitu. Jangan saya saja yang dimintai pendapat. Nah, jadi jangan cuman dia doang yang tahu ininya gitu, tapi pengen dicecer, tapi harus kredibel ya, harus setara gitu. Di sini diperiksa, sana juga diperiksa gitu. Itu yang dimaksud dari Panji Singh ini ya. Iya. Bisa. Walaupun berpendapat ada sekian banyak, cuma ada 3. Loh, teroris itu tidak boleh. Ada 1 saja sudah bahaya. Wah, apalagi yang punya ilmu pengetahuan. Setuju. Emang di beritanya itu dibilang bahwa terorisnya cuma 3 gitu. Jangankan 3, 1 aja itu berbahaya kawan-kawan, saudara-saudara. Itu berpengaruh untuk negeri ini, bisa perpecahan kalau terus-terusan begitu gitu. Buktinya gereja. Gereja kalau 1 udah ditutup, disegel, lanjut ke gereja-gereja lain gitu kan. Lanjut radikalnya makin keras, makin menjadi-jadi gitu. Kalau dibiarkan begitu aja itu. Jadi hati-hati gitu. Kalau dibilang di beritanya cuma 3 yang terini dari itu bahaya saudara. 3 itu udah bahaya ininya. 1 aja udah berbahaya berarti kan udah lahir. Contoh, saya kasih contoh kecil. Kayak pertama kali COVID datang ke Indonesia ke Depok. Itu orang Depok kena COVID-19. 1 orang loh. Akhirnya apa saudara? Seluruh Indonesia kena, Sabang sampai Merauke. 1 orang itu aja yang kena gitu. Akhirnya menyebar ke semuanya, ke Indonesia. Seluruh Indonesia. Itu bahaya. Jangankan 3, 1 aja berbahaya. Kita lanjut ya saudara. Yang berdasar ke agama lebih besar lah. Kalau nggak punya apa-apa terus buat teror, no problem. Malah kali ini menetapkan fatwa. Tuh, menetapkan fatwa gitu ya. Taunya ada something di situ, ada teroris di situ gitu kan. Mau ditolerir itu. Sangat besar ini latar belakang. Nah, kalau mentolerir yang itu ya luar biasa namanya. Bukan biasa-biasa saja. Nah, diarahkan ke sini. Inilah yang itu. Kan konon katanya. Inilah ini agama. Kok saya nista itu bagaimana? Ini lebih setuju saudara. Katanya dia pernah dituduh juga menista agama gitu ya. Ternyata ya itu agama aslinya kok dia. Itu agama dia sendiri kok menista. Inilah kadang orang menguji mencibir orang lain tanpa melihat dirinya sendiri. Nah, itu yang berbahaya saudara ya. Ini menarik sekali sebenarnya pembahasan kita ini. Dan menurut saya Panji ini sangat toleransi ya. Oke, kita lanjut ya. Aku tidak bisa. Tuh akalnya nggak bisa nerima. Menista agamanya sendiri. Tapi mereka menuduh ya silakan. Mereka menuduh. Nggak bisa punya kebebasan
pikir Oke. kalau sholat gara-gara itu terus sebagai menista agama. Yang penting kan sholat terlaksana. Ya, Jadi sepertinya kalau Syekh itu ya saya setuju. Saya setuju dengan Syekh ini. Ya intinya kalau sholat yang penting kan terlaksana gitu, bukan bukan masalah ini ya, yang penting lu sholat gitu, ininya terlaksana, jangan cuma ngomong ngejudge orang. kalau Syekh itu udah ya, kalau saya akunya ini udah terlalu maju. Bukan juga kalau terlalu kan nggak bagus. Udah ya. Wis si ini dipuji sama hostnya ini terlalu maju, dan menurut saya juga si ini memang modern ya, lebih modern gitu ya, ibaratnya kayak Gus Dur lah ya, tampang yang agak katrok atau kuno gitu tapi pemikirannya modern gitu dan luas gitu, dan Panji ini salah satunya begitu gitu ya. Yang anehnya itu yang ngejudge dia ini gitu ya saudara, mungkin itu ya saudara, karena nanti takut kena copyright, jadi kalian bisa nonton di Cokro TV lebih jelas apa pandangan kalian Ya, udah ininya. kemajuan dibandingkan misalnya masyarakat yang mungkin yang terjadi di Indonesia. Ya ini halus banget omongan hostnya ini ya, masyarakat dibilang yang ini, yang mungkin kalau dibilang Ade Armando itu yang kurang akal sehat lah gitu, yang cuman akal sehatnya cuman 30-40% gitu ya, mungkin itu kali ya. Kalau mengampu pendidikan itu sedapat dalam lingkaran kampus ini, ya harus berpikir maju, berpikir dalam keadaan yang kita berikan kebebasan dalam kawan yang beragama apapun, enjoy saja. Nah, dia jelaskan mau beragama sama berteman bersaudara sama siapa, agama siapapun ya enjoy aja gitu, nggak ada batas-batasan. Yang mengerti itu ulama atau pemimpin-pemimpin, eh, Habib dan sebagainya, ngebatas-batasin harus nggak boleh. Ini kayak Ustadz Somad aja saya kasih tahu, nggak boleh eh, kerja sama orang Kristen kafir ini dan sebagainya, kan aneh kayak gitu, ngebatas-batasi, mengkotak-kotakkan, itu namanya apa ya, radikal juga ya masuknya, konteksnya itu membeda-bedakan gitu kan, ininya pengajaran dan sebagainya. Nggak boleh ngucapin apa selamat Natal sama orang Kristen, itu sama aja najis ya, ya kayak gitulah. Menurut saya tuh harus sekolah lagi kalau ininya. Panji Gumilang ini mengatakan harus, kalau dia berpendidikan dia pasti harus tahu gitu. Jadi mau berteman sama siapapun, agama apapun, ya enjoy aja katanya kan. Enjoy saja. Tuh, enjoy saja kita ulangi. Kawan yang beragama apapun, enjoy saja. Nah, enjoy saja. Merasa diterima, merasa sama gitu. Iya. Tidak menciptakan merasa sama. Kita persatuan Indonesia. Nah, persatuan Indonesia. Kita bangsa Indonesia. Indonesia. Ada satu ketika ada kawan kita berpikir itu dari Iya dong, kita sama bangsa Indonesia. Itu yang kami tanamkan di sini. Oke. Enak bangsa ini. Ya benar. Ya benar. Benar. Tidak disekat-sekat. Makanya saya bilang tadi tidak ada kotak-kotakkan, itu bahaya saudara.
bagi anak cucu kita nanti berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Oke, mungkin teman-teman nanti bisa nonton langsung aja ya di channelnya Cokro TV. Ya, menurut saya ini sangat sangat bagus ya, nasionalis banget ya gitu ya. Jadi jangan segan-segan lah menurut saya, dan kita harus berdoa juga untuk Pak Panji ini. Beliau begitu toleransinya ya, begitu mau menjelaskan, menegakkan bagaimana hidup berbangsa bertanah air ya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana ceramah dari pendiri Al Zaitun Pompes ini ya saudara-saudara. Apa pandangan saudara? Menurut kalian apakah ada udang di balik bakwan? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Ya, satu kata dua kata, mari kita support juga gitu ya. Tuangkan sedikit pandangan-pandangan saudara, biar nanti kita juga bisa terapkan juga gitu ya. Salam dari saya, wartawan Injil Gereja YouTube. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.